Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imam Pratama. Di sini saya akan membuat video exit interview dari praktek kerja lapangan saya di Uda Coding. Nah, ini adalah overview dari halaman-halaman selanjutnya. Yang pertama ada biodata. Di sini nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang diri saya. Yang kedua ada profil perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Uda Coding, tentang berdirinya dan bidang-bidang apa saja yang ada di Uda Coding. Yang ketiga ada struktur organisasi perusahaan. Di sini nanti saya akan menjelaskan dari gambar bagan dari struktur udah coding. Yang keempat ada dokumentasi kegiatan. Di sini nanti saya akan eh, di dokumentasi ini saya masukkan dokumentasi dari kegiatan di kantor ataupun di luar kantor. Di nomor 5 ada daftar project. Di daftar project ini saya memasukkan 5 project. Jadi saya tidak memasukkan semuanya karena terlalu banyak. Di nomor 6 ada penutup. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian biodata. Di biodata ini, seperti yang saya bilang tadi, nama saya Imam Pratama. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Padang yang sedang berjalan pada semester 5. Domisili saya adalah Padang. Saya berasal dari Sumatera Barat. Nah, saya di Udah Coding ini adalah mahasiswa magang di bidang web developer Laravel. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke bagian profil perusahaan dari PT Coding Teknologi Asia Udah Coding. Jadi, PT Coding Teknologi Asia atau yang lebih dikenal dengan Udah Coding merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pusat pelatihan teknologi informasi atau IT Training Center dan juga software development dan IoT Solution. PT Coding Teknologi Asia ini didirikan pada Agustus 2018. Perusahaan ini berlokasi di Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Sebagai lembaga pelatihan, The Coding menyelenggarakan berbagai program unggulan seperti bootcamp dan mentoring di bidang web dan mobile development, UI UX, dan data science. Kekuatan teknis perusahaan ini didukung oleh tim profesional yang terdiri dari Android, iOS, dan web developer berpengalaman. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian struktur organisasi perusahaan, leadership and team structure. Yang pertama ada Pak Rizky Saputra sebagai CEO dari Uda Coding. Selanjutnya ada Danando Septian Husni sebagai CPO dari Uda Coding. Selanjutnya kita masuk ke bagian admin. Di bagian admin ada Kak Mary Amelia sebagai admin staff. Dan selanjutnya ada Kak Amelia Putri sebagai admin staff juga. Selanjutnya kita masuk ke bidang UI UX. Di bidang UI UX ada Bang Irfan Kurniawan di bidang UI UX designer. Dan selanjutnya ada Bang Muhammad Fauzan Al Khairi sebagai UI UX designer. Selanjutnya ada di bidang web developer. Di bidang developer ada Bang M. Ihsan Al Jundi di bidang web developer. Baik, selanjutnya kita masuk ke dokumentasi kegiatan. Nah, di dokumentasi kegiatan ini, di foto pertama ada kami melakukan mentoring, belajar tentang dasar-dasar dari pemrograman web. Dan selanjutnya di dokumentasi kedua, saya mengikuti workshop dari Batam Dev. Waktu itu di Batam Dev ini workshopnya di bidang sysadmin, DevOps, dan
DevOps dan Laravel. Dan selanjutnya di luar kegiatan kantor kami juga ada melakukan olahraga dengan tim kantor dan teman magang udah coding. Kami melakukan badminton dan juga ada terkadang ada juga kegiatan makan-makan dengan tim dan kegiatan di udah coding kami juga ada melakukan kami juga ada membuat artikel di Medium, artikel mingguan. Oke, untuk dokumentasi kita mungkin segitu saja. Selanjutnya ada daftar project yang project pertama ada project manajemen event. Nah, pada project manajemen event ini di bagian landing page-nya kita tidak perlu login untuk melihat event-event yang ada dan di sana ada form registrasi untuk pendaftaran dari eventnya. Dan pada bagian admin ada menu dashboard menampilkan event, kategori, registration, dan untuk ada juga trace eventnya. Jadi yang dihapus masih ada untuk bagian sampahnya dan ada untuk quick action dari create event, untuk create kategori, untuk delete trace-nya dan kategori untuk event trace-nya dan kategori trace-nya. Dan selanjutnya ada menu event. Di event ini ada fitur untuk create event, delete event, edit event, dan ada juga event trace. Jadi yang dihapus masih ada di bagian sampah. Selanjutnya ada menu kategori. Kategori ada untuk create kategori, edit kategori, dan edit dan hapus kategori. Dan sama kayak seperti event tadi, di kategori juga ada fitur trace untuk hapusnya jadi langsung terhapus, masih tersimpan di bagian trace-nya. Selanjutnya di admin ada menu registration. Jadi yang mendaftar di landing page tadi, yang mendaftar di event akan masuk datanya ke menu registration. Jadi di registration ini kita bisa untuk melihat data ataupun untuk menghapus data-data dari pengunjung yang mendaftarkan di event. Selanjutnya ada project kedua dari membuat web udah coding dengan menggunakan Laravel. Tapi ini bagian dari untuk manajemen employee-nya. Jadi di project kedua ini kita bisa untuk manajemen dari karyawannya. Seperti untuk membuat data karyawan, menghapus ataupun mengedit data karyawannya. Di sini masih web sederhana menggunakan Laravel Bridge. Selanjutnya di project ketiga ini juga website dengan menggunakan Laravel. Di sini juga membuat web udah coding. Di project ketiga ini landing page-nya bersifat dinamis. Jadi di project ketiga ini landing page isi konten dari landing page ini bisa di input dari admin. Dan di project ketiga ini juga ada form buku tamu di landing page yang datanya bisa masuk ke dashboard admin. Di dashboard admin pun juga ada untuk grafik kunjungan dan grafik form buku tamu. Nah, selanjutnya di project keempat saya mengerjakan project redesign dan rebuild web udah coding dengan menggunakan WordPress. Di
Project ini saya me- menjadikan web udah coding yang asli sebagai panduan untuk membuat ini. Jadi di sini saya menggunakan template starter template untuk template awalnya. Jadi masih ada kayak kerangka awalnya. Jadi saya menggunakan template starter template. Dan di sini saya juga menggunakan editor. Jadi saya menggunakan plugin dari Elementor dan juga plugin Jackit dan WooCommerce. Jadi di sini detail dari project ini saya membuat dari menu home dan saya juga membuat halaman dari menu about us, dari submenu profile dan internship. Dan selanjutnya saya juga membuat halaman dari menu blog dan juga saya juga membuat dari halaman menu project dan juga saya juga membuat submenu dari menu all course yaitu ada web developer, mobile developer, UI UX design, data science, cloud engineering, dan DevOps engineering. Dan ada menu yang terakhir saya juga membuat menu kontak. Jadi jujur untuk Laravel mungkin saya masih juga di Laravel saya ada basic lah belajar dari kuliah. Tapi di WordPress ini saya benar-benar baru baru mencoba pas di magang di Udah Coding ini. Saya baru belajar wak- saya belajar saya baru belajar WordPress pas magang ini. Jadi sebelumnya saya tidak tahu cara untuk desain atau edit-edit untuk web WordPress. Dulu pun saya yang ada berhubungan WordPress, saya di bagian cloud computing, saya pernah untuk mendeploy dari web WordPress, tapi untuk desain atau apapun saya masih belum pernah mencoba-cobanya di masa kuliah. Jadi, nah selanjutnya di project terakhir saya ditugaskan oleh pembimbing atau mentor dari Udah Coding untuk membuat web e-learning. Di web e-learning ini saya terdapat membuat halaman landing page dan ada juga halaman pricing page, halaman login, halaman register, halaman dashboard. Jadi di di project e-learning ini saya membuat ada 4 role. Sebenarnya di penugasan cuma ada disuruh 3 role dari admin, guru, dan siswa. Tapi saya inovasikan untuk membuat akun pro. Jadi saya membuat ada admin, guru, siswa free, dan siswa pro. Nah, sekarang kita bahas untuk di admin dulu. Jadi di admin ini terdapat menu dashboard. Di dashboard menampilkan untuk total pengguna, total materi, dan total kuis. Dan lain-lainnya ada materi komplit dan reset materinya. Selanjutnya ada menu materi. Di menu materi ini admin bisa untuk menambahkan materi, mengedit materi, ataupun untuk menghapus materinya. Dan di sini juga bisa menambahkan untuk download download PDF untuk siswanya, untuk siswa pro, dan untuk download sertifikatnya juga untuk siswa pro. Selanjutnya ada menu kategori. Di sini admin bisa untuk menambah, edit, dan menghapus kategori. Dan selanjutnya ada menu kirim notifikasi. Jadi di menu ini admin bisa mengirim ke siswa tertentu ataupun semua siswa untuk seperti notifikasi pengingat belajar ataupun untuk pengumuman lainnya.
Selanjutnya ada menu kuis. Di sini admin bisa untuk menambahkan kuis dari materi-materi yang ditambahkan tadi. Selanjutnya ada menu progres belajar. Jadi di sini admin bisa melihat progres belajar dari siswa, materi mana yang sudah diselesaikan ataupun kuis yang sudah diselesaikan. Selanjutnya ada menu pengaturan harga. Di sini admin bisa untuk mengatur harga akun Pro. Jadi harga akun Pro bersifat dinamis yang bisa diatur di setting di admin. Selanjutnya di admin juga terdapat menu manajemen user. Di sini admin bisa untuk memanage dari user menambah, edit ataupun menghapus user mau guru, siswa free ataupun siswa pro. Selanjutnya di role guru kurang lebih sama dengan role admin. Eh, Terdapat dashboard, materi, kategori, kuis, dan progres pelajar. Yang bedanya mungkin di guru tidak terdapat menu kirim notifikasi, pengaturan harga, ataupun manajemen user. Selanjutnya kita masuk ke role siswa. Di role siswa terdapat menu dashboard, menu materi, menu kategori, menu kuis, progres belajar. Bedanya antara siswa free dan siswa pro mungkin di siswa free tidak bisa untuk menggunakan menu notifikasi. Jadi untuk menu notifikasi itu baru bisa digunakan jika Anda upgrade ke akun Pro. Dan selanjutnya juga di menu materi, jadi ada juga beberapa materi yang ditambahkan yang bisa diakses hanya sebagai akun Pro. Dan selanjutnya juga di progres belajar juga hanya bisa diakses oleh akun Pro. Jadi untuk akun free hanya bisa untuk akses menu dashboard, materi terbatas, kategori, sorry, untuk kategori tidak ada dashboard, materi, kuis, dan progres belajar hanya untuk akun Pro. Mungkin untuk project segitu saja. Oke, thank you. Baik, segitu saja video exit interview dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.